Pola gerak dominan statis dan pola gerak dominan berpindah termasuk dasar senam lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Anta kelas 5. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa lagi dengan Pak Anta di semester 2 ini. Biarpun kita tetap daring, pembelajarannya tetap harus semangat anak-anak. Semangat ya. Emi Krisna is the best ya. Biarpun kita di rumah, pembelajarannya sudah lama tidak berjumpa, kangen rasanya dengan kalian semua. Tapi keadaan seperti ini ya kita maklum saja demi kesehatan bersama. Baik anak-anak, di semester 2 ini berarti kita akan memulai pelajaran PJOK anak-anak itu di bab 6 anak-anak ya. Yang kita bahas kali ini adalah gerak dasar senam lantai ya. Mungkin sekilas kalian sudah pernah mendengar senam lantai, sudah pernah tahu, mungkin kalian juga kadang-kadang mungkin sudah bisa melakukan gerakan tersebut ya. Iya, sampai lupa Pak Anta menanyakan kabar kalian gimana anak-anak untuk hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, Bunda ya, ayah bunda di rumah, kami doakan juga selalu sehat ya, selalu mendampingi anak-anak di rumah untuk pembelajaran secara daring ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, baiklah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya ya. Bukunya pakai buku Mas Media sama anak-anak ya. Silakan dibuka. Kalau belum, silakan dicari dulu bukunya ya. Pak Anta tunggu. Sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan dibuka bukunya bab 6. Sampun? Baik. Di bab 6 ini ada tujuan pembelajaran anak ya, ada tujuan pembelajaran atau indikator yang pencapaian di bab 6 ini yang kalian harus capai sebenarnya ya. Yang pertama, dilihat mengidentifikasi kombinasi pola gerak dominan sebagai dasar dalam senam lantai. Maksudnya di sini adalah mengidentifikasi. Oh, ini tahu kalian ini posisinya gerak apa. Oh, ini yang maksud ini gerak apa? Itu maksudnya mengidentifikasi. Ya. Yang kedua, menjelaskan kombinasi pola gerak dominan sebagai dasar senam lantai. Menjelaskannya, tahu. Yang ketiga, menjelaskan cara melakukan kombinasi pola gerak dominan sebagai dasar dalam senam lantai. Yang keempat, melakukan kombinasi pola gerak dominan sebagai dasar dalam senam lantai. Ya. Yang kelima, menerapkan kombinasi pola gerak dominan sebagai dasar dalam senam lantai. Jadi ada 5 indikator atau tujuan pembelajaran di bab 6 ini. Jadi Pak Anta harapkan memang kalian harus bisa menguasai materi di bab 6 dengan 5 tujuan ini. Ya. Baik anak-anak, senam lantai berbeda dengan cabang olahraga lainnya kan? Kenapa begitu? Ya, karena senam lantai memiliki pola gerak dominan yang khas. Ya, pola gerak dominan senam lantai diantaranya adalah apa ya anak-anak? Landing atau pendaratan, static position atau posisi statis, ya, locomotion, apa itu? Ya, gerak berpindah, swing, apa itu? Ayunan. Terus ada rotasi atau putaran, spring, tolakan, serta fake and hike atau layangan. Layangan dan ketinggian ya, itu jelas ya anak-anak, itu perlu digarisbawahi. Jadi ada yang namanya landing, static position, locomotion, swing, rotasi, spring ya, itu nanti kita akan mempelajari itu. Baik anak-anak, kalau sudah disiapkan bukunya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, baik, sekarang kita mulai dari papan tulis ini. Pak Anta sudah menuliskan ya sub pembahasan yang kita bahas pada hari ini anak-anak. Ya, yang pertama
Nih, ada judul gerak dasar senam lantai. Yang perlu kita bahas hari ini adalah yang A, poin A, pola gerak dominan senam lantai. Itu apa saja? Nah, ya. Yang kedua, yang B, berbagi gerakan senam lantai. Ya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap ya? Yuk, disimak bukunya dan videonya, ya. Sambil mendengarkan video dari Panta, melihat videonya, sambil kalian menyimak bukunya. Buku Mas Media. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Pola gerak dominan senam lantai. Yang A, ya, dapat dibedakan menjadi pola gerak dominan statis dan pola gerak dominan berpindah. Apa itu statis? Dilihat. Ya, statis memiliki arti diam atau seimbang anak-anak. Ya, jadi tidak berpindah, diam posisinya. Itu namanya statis, ya. Pesenam yang sedang dalam posisi diam berarti pesenam sedang dalam posisi seimbang. Dalam keadaan demikian, titik pusat berat tubuhnya sedang tidak bergerak. Posisi statis yang dimaksud adalah semua posisi tubuh yang bertahan atau diam dalam senam. Jadi posisinya bertumpu itu diam. Mau bertumpu kaki, tangan, itu tidak bergerak anak-anak. Posisi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ya, dibuka halaman 86 anak-anak. Yaitu bertumpu atau spot, ya, menggantung atau hang. Keseimbangan adalah balance, ya. Jadi ada 3 unsur, ya, yang dapat dibedakan. Jadi lihat, yang pertama bertumpu adalah posisi statis yang dilakukan dengan mengandalkan tenaga tangan dan lengan agar tubuh berada di atas suatu benda. Ya, contohnya apa di situ, lihat. Apa ini anak-anak? Anak laki-laki sedang apa ini? Lakukan apa? Ya, betul. Lakukan push up anak-anak. Ya, itu bertumpu. Jelas ya? Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Yang berikutnya, menggantung. Ya, adalah posisi statis saat tubuh berada di bawah satu alat. Ya, banyak pola gerak lain, misalnya ayunan yang berawal dari posisi menggantung. Oleh karena itu, kemampuan ini perlu dikembangkan terlebih dahulu. Dilihat, menggantung. Nih gambarnya. Contohnya apa nih? Termasuk gerakan apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Apa? Pull up. Ya, pull up, menggantung. Yang terakhir, ya, masih di statis, adalah keseimbangan atau balance. Ya, keseimbangan merupakan hal yang sangat penting dalam senam. Keseimbangan tubuh dapat dilatih serta dikembangkan. Nah, ini dilihat. Contohnya apa anak-anak? Pasti sudah tahu dong ya, sikap kapal terbang. Nah, jadi di statis, gerak dominan statis ada 3, ya, gerakannya. Contohnya tadi apa tadi? Bertumpu, betul. Yang kedua apa? Menggantung, betul. Yang ketiga keseimbangan. Paham ya anak-anak ya? Jadi ada 3 unsur dalam gerak statis. Kita lanjutkan. Yang kedua, tetap disimak anak-anak. Pola gerak dominan berpindah anak-anak. Pola gerak dominan berpindah adalah gerak berulang-ulang untuk memindahkan tubuh atau anggota tubuh. Jadi berpindah, ya. Berarti apa? Gerak lokomotor. Nah, kembali lagi, gerak lokomotor berpindah tempat, ya. Nah, di situ dicontohkan adalah sedang melompat, ya, dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pola gerak dominan berpindah. Baik, kita lanjutkan yang poin B. Berbagai gerak senam lantai. Nah, di sini dilihat halaman 88. Di situ ada gerakan 3 gerakan yang kita pelajari dalam senam lantai, ya. Yang pertama adalah loncat harimau. Ya, loncat harimau. Disimak. Loncat harimau merupakan gerakan loncatan membusur dengan posisi kedua tangan lurus ke depan saat melayang. Ya, jadi melompat
ya meloncat, meloncat, kemudian gerakan badan membusur, kedua tangannya lurus ke depan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Jadi awalan berlari kemudian meloncat, ya. Bisa dilihat gambar ini ya, halaman 84 gambar 6.6, dilihat. Berlari, terus persiapan meloncat, kedua tangan lurus ke depan dan melakukan apa nih? Bertumpu, ya. Kedua tangan langsung melakukan roll ke depan atau berguling ke depan, ya. Untuk loncat harimau sudah jelas ya, seperti itu. Kemudian handstand yang nomor 2 adalah gerakan berdiri terbalik dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Berdiri terbalik maksudnya gimana, Pak Anta? Berarti tumpuannya adalah kedua tangan, makanya terbalik. Kalau kita berdiri tumpuannya mana, anak-anak? Betul, kedua kaki, ya. Tapi ini karena handstand, berarti tumpuannya adalah kedua apa? Tangan, ya. Kedua tangan. Saat melakukan handstand, kedua tangan dan kepala berada di bawah, anak-anak. Sedangkan kedua kaki berada di atas. Sudah jelaskan tadi ya. Handstand dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dilihat dan hati-hati, anak. Ya, kalau belum bisa jangan sekali-sekali mencobanya. Perlu pendampingan, anak-anak. Perlu bantuan kakak, ayah, bunda di rumah. Ya. Yang pertama, berdiri tegak, kemudian tubuh dibungkukkan dan kedua tangan diletakkan di lantai. Tapi ini jelas ya. Kemudian secara perlahan satu persatu kaki diangkat hingga kedua kaki tegak lurus. Ya. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat meminta temanmu atau memegang kedua kakimu sampai posisi seimbang. Ya, kalau emang tidak bisa, takut, ya, tolong dibantu, ya, minta bantuan sama ayah bunda atau kakak kalian atau teman kalian, ya. Kemudian yang berikutnya, tahan posisi untuk berapa saat, kemudian kembali berdiri tegak seperti semula. Biasanya kalau kita berjumpa, ya biasanya Pak Anta praktekkan di lapangan itu adalah dengan menggunakan media dinding, anak-anak. Ya, yang belum bisa, ya, mepet dengan dinding, ya, itu kakinya diangkat terus nempel dengan dinding. Tapi kalau sudah merasa bisa tanpa bantuan dinding, langsung diangkat lurus, ya, terus menjaga keseimbangannya biar tidak jatuh untuk berapa detik. Nah, itu sebenarnya kalau prakteknya semacam itu. Jadi coba di rumah, ya, dipelajari untuk handstandnya, ya, handstandnya. Yang penting tangannya, tumpuan tangannya harus lurus, ya, nggak boleh ditekuk. Dicoba dengan menempel dinding dulu aja, ya. Siap, anak-anak? Siap, ya. Berani mencoba, ya, berani mencoba. Jangan lupa ada pendampingan, ya, anak-anak. Jangan dicoba sendiri loh, ya. Jangan lupa harus pemanasan dulu atau pengeluaran dulu biar otot-ototnya tidak keram. Oke. Lanjut yang ketiga, poin ketiga. Melompati bangku. Nah, gerakan melompati bangku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, anak-anak. Yang pertama, sebelum melompati bangku, awalilah dengan gerakan berlari atau berjalan cepat. Nah, ini dilihat. Nah, gambarnya, ya, berlari dulu. Kemudian pada poin berikutnya, beberapa langkah mendekati bangku, bersiaplah untuk melompat. Kemudian poin berikutnya yang C, lakukan lompatan dengan tolakan menggunakan salah satu kaki. Angkatlah kedua kakimu tinggi menyamping agar tidak mengenai bangku. Ya. Yang poin D, tangan bertumpu pada bangku untuk menambah daya tolak saat melompati bangku. Yang poin E, lakukan pendaratan dengan kedua kaki secara bersamaan. Jagalah keseimbangan agar tubuhmu tidak terjatuh. Nah, dilihat di sini, anak-anak. Jadi fungsi tangan di sini adalah sebagai tumpuan, ya, sekaligus untuk mendorong, ya. Kemudian kakinya dibuka ke samping, anak-anak. Ya, dibuka ke samping. Ya, seperti ini. Gambar nomor 2. Ya, setelah itu yang ketiga adalah mendarat dengan kedua kaki. Biasanya Pak Anta ini menggunakan
teman sendiri. Kalau kita praktekkan, ya, kalau kita berjumpa, kita praktekkan, itu kita menggunakan pakai teman sendiri. Biasanya teman itu membungkuk, ya, atau sujud kayak bungkuk itu, ya. Nah, itu bisa digunakan, kita praktekkan. Karena berhubung masih daring, ya, nanti kalian bisa mencoba yang untuk gerakan handstandnya saja. Oke anak-anak, sampai sini jelas ya tentang gerakan senam lantai. Kalau sudah jelas, untuk tugas kalian hari ini anak-anak, biar kalian lebih paham tentang materi ini, silakan dikerjakan tugas individunya anak-anak. Halaman 92, penilaian pembelajaran, ya. Yang A dan yang B silakan dikerjakan di buku tugas. Kalau yang A silakan jawab, misalnya jawabannya A, ya, jawabannya A, optionnya A, tulis keterangannya apa, ya, itu ya. Jadi jangan jawab A, B, C, enggak. Jadi nomor 1 A, misalnya kick. Nah, nomor 2 jawabannya A, posisi berpindah. Nah, itu jelaskan. Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk materi PJUK kelas 5 tentang materi gerak dasar senam lantai hari ini Pak cukupkan. Kita akan jumpa lagi di materi minggu depan dengan materi baru, ya. Pak Anta pesan di rumah tetap semangat pembelajarannya, biarpun tetap sama daring, ya, karena ini adalah semester 2 di mana kalian adalah penentuan naik tidak kelasnya ke kelas 6, jadi harus betul-betul kalian semangat belajarnya. Baik anak-anak, sampai di sini, ya. Tetap selalu jaga kesehatan. Ayah bunda juga di rumah selalu tetap jaga kesehatan. Tidak usah kemana-mana. Sekiranya tidak begitu penting, nggak usah keluyuran anak-anak. Ya, di rumah saja. Ya, di rumah saja. Jadi tidak usah kemana-mana. Ya, taati patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, ya, dan pakai masker. Baik anak-anak, dari Panta cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.